turunan ke materi SMA, dikarenakan analisis real ini kan emang basic-nya harus ada si pengantar, tadi pengantar analisis real atau analisis 1. Nah, itu tuh kalau yang SIPAS emang enak ya udah, apa namanya, udah rapih gitu loh, udah sebelumnya analisis 1, analisis 2 kayak gitu. Tapi kalau yang non SIPAS kadang-kadang kan suka ngacok-ngacok gitu. That's why sengaja, ini judulnya beneran sengaja aku tarik lagi ke awal, ke dasar banget, itu untuk nguatin 1 teori, 2 cara ngitungnya gitu. Karena kalau misalkan kita perhatiin lagi materi yang ada di buku analisis 2 tentang apa, diferensial, itu agak-agak dia sebenarnya agak balance sih kalau misalkan kita perhatiin. Dia agak balance antara ngitungnya dan teorinya, kayak gitu. So, ini kita di minggu pertemuan pertama ini, kita iseng-iseng, bukan iseng-iseng dong, lebih kepada ringan-ringan dulu gitu belajarnya, hitung-hitungan sederhananya dulu, sama paling aku ngajak games lagi, kayak pertemuan kemarin yang pengantar analisis real, aku ajak main game. Ya gamenya game ngitung ya, nggak game yang Roblox gitu. Terus sama aku pengen ini sih, apa ya, minta teman-teman untuk memberi pendapatnya, menurut teman-teman apa sih turunan atau materi diferensial itu di mata teman-teman setelah teman-teman itu mempelajari dari SMA, terus di semester-semester awal sampai sekarang masuk ke Unreal, gimana sih kayak gitu. Oke, bentar, aku bacain dulu chatnya yang Kak Deni. Saya ambil non-SIPAS, tapi emang matematika perlu fondasi ilmunya. Nah, soalnya dulu waktu sekolah emang senangnya ke matematika cuma teralihkan oleh problematika hidup. Oh my God, jangan sampai teralihkan lagi ya sekarang. Ih, senangnya sama matematika. Tapi matematika tuh asik sebetulnya, cuman nggak asiknya ketika kalau udah ngitung nggak ketemu, nah akhirnya keder kemana-mana ya begitulah ya. Oke, biar nggak ngalor ngidul kemana-mana, bentar aku share screen dulu, bentar. Bentar, wait. Udah ada, aman? Mana suara? Udah, Kak. Oke, bentar. Bentar, oke. Nah, kita belajar analisis real. Ini salah satu mata kuliah paling ngeselin, paling sulit selama berkuliah di matematika UT. Definisi sulitnya beneran sulit ya, gitu. Makanya satu harus dikuatin sama kenapa Kak Aulia Eka angkat tangan? Wait a second. Ini nanti UASnya dia esai atau pilihan ganda ya, Kak? Esai nggak sih? Esai, Oh, esai. esai kalau nggak salah. Ini aku Esai itu close kita book. close book ya? Esai close book. Oke, makasih, Kak. Oke, baru juga mulai dan tanya UAS ya Allah. Semangat banget kayaknya. Oke, aku ceritakan sedikit tentang si mata kuliah ini. Mata kuliah ini tuh tadi yang aku udah bilang, salah satu yang paling sulit di antara yang lain. Terus dia tuh tidak hanya harus dikuatin sama analisis 1 atau yang sekarang ganti jadi pengantar analisis real, tapi juga harus banget didukung sama kalkulus, didukung banget sama pengantar matematika. Nah, jadi memang untuk bisa paham sama materi ini, teman-teman tuh harus baca lagi modul-modul yang lama gitu loh. Jadi nggak cuman bisa mengandalkan BMP analisis 2 aja, kayak gitu. Dari yang modul 1 ngomongin tentang diferensial, di modul 2 ngomongin integral. Tiba-tiba cek aja gitu. Nah, ini aku kasih gambaran general dulu ya. Di modul 1 kita ngebahas tentang bagaimana menganalisa dari masalah-masalah derivatif. Nah, di modul 2 nanti ngomongin analisa perkara dari integral.
itu bakal ketarik lagi. Pokoknya pertemuan kedua bakal aku tarik lagi ke materi SMA ya, teman-teman. Jadi punten pisan teman-teman bakal aku tarik-tarik ke materi ke sekolah menengah bukan karena dia ada alasannya ya, justru ada alasannya adalah untuk memperkuat basic teman-teman gitu. Karena kalau nggak kuat ya itu tadi bakal keder gitu. Nah, jadi punten pisan harus kuatkan mentalnya ya, teman-teman. Pokoknya tapi harus tetap semangat gitu. Oke, kenalan dulu. Aku Jihan, aku lahir di Bogor tahun 98. Pendidikan aku dari Matematika FSTUT. Kerja aku sebagai guru matematika dan IPA di suatu bimbel, bimbel QUP Bogor. Dan aku seorang penulis. Oke. Nah, ini yang tadi aku bilang. Aku mau teman-teman refleksikan dulu apa sih itu turunan mangga bisa masuk ke barcode-nya. Kita pakai Mentimeter. Oke. Wait a second. Aku kayaknya... Oh, sorry. Se- se. Udah masuk? Hmm, bentar ya. Kak, Apa tuh? Ada kendala? Kak ada kodenya nggak? Bentar, bentar, Aku bentar. nggak bisa pakai itu. Gak usah pakai barcode-nya ya? Iya. Aku ini lagi. Share lagi. Nah, ih, kok gini? Bentar. Kok gini? Bentar. Present. Udah kah? Nah, ada tuh. Perubahan suatu fungsi. Oke. Apalagi? Diferensial. Coba. Gradient atau slope. Make sense. Terus apa lagi, teman-teman? Coba direfleksikan dulu. Kalau menurut teman-teman tuh, diferensial atau turunan ini tuh bagi teman-teman ya, bukan secara teoritisnya. Bagi teman-teman tuh apa sih? Ini udah ada dua jawaban, gradient atau slope, perubahan suatu fungsi. Apalagi? Aku masih menunggu jawaban yang ada nih benar kata kuncinya. Gitu. Apa? Ayo. Kak, maaf, itu gimana cara pakainya ya? Masuk ke kode ini. Atau wait, bentar. Tadi aku kasih barcode, bisa nggak di-scan? Wait a second. Oke, ini tuh. Nggak mau. Nih, di barcode sini bisa. Sebentar, Kak. Oke. Nah, aku cek lagi. Oh, ada nih. Perubahan suatu fungsi, perubahan. Ini pada ngomongin perubahan. Apalagi, ayo. Aku tunggu satu jawaban lagi deh. Benar, turunan. Oke, diferensial apa itu turunan? Betul. Nah, turunan itu apa? Oke. Se- tuh. Tip. Bentar.
Masih ada yang mau jawab? Ada kata kunci yang teman-teman kayaknya belum notice dari diferensial atau turunan, yaitu dia inverse-nya dari integral atau bisa disebut sebagai tadi anti integral gitu loh. Integral adalah anti turunan, kalau turunan adalah anti integral. Istilah itu mungkin masih asing ya, karena kita juga harus mengakui kalau di kuliah mate juga kan jarang banget disebut seperti itu. Tapi secara konsep dia adalah inverse-nya integral. Kalau misalkan kita punya satu fungsi gitu kan. Let's say kayak kalau si integral sederhananya atau bahasa manusianya ya, aku ngomong bahasa manusia nih. Si fungsinya satu pangkatnya dinaikin kalau si integral, yang satu pangkatnya diturunin gitu loh. Jadi ada kontradiksi kan pada perhitungan tersebut gitu. Nah, that's why yang tadi makanya aku tunggu-tunggu adalah ada kata anti di situ atau ada kata kontradiksi di situ, berlawanan dengan integral. Nah, nanti si integral kontranya sama si turunan gitu. Konsepnya konsepnya mungkin masih asing, tapi itu bisa jadi note teman-teman kalau eh si turunan ini, diferensial ini adalah inverse-nya dari integral, kayak gitu. Wait, kenapa aku dari stop sharing ya? Nah, kita ngomongin konsep dulu. Konsep dari si turunan. Wait, bentar. Aku belum share lagi. Bentar, udah belum? Masih yang ini ya? Bentar. Baiknya, yuk, siap. Oke, konsep dasar turunan. Kalau secara aplikasinya, nih karena tadi pada ngomongin fisika ya kan, di fisika itu beneran kepake banget nggak sih si konsep ini? Contoh banget dari perubahan sesaat. Nah, dengan turunan itu kita bisa banget ngitung kecepatan sesaat atau laju perubahan sesaat. Bukan cuman ngitung kecepatan rata-rata. Jadi bisa diibaratin sebagai fungsi fx yang mewakili posisi si benda yang ada pada masalah kita itu terhadap waktu x, maka turunan pertamanya atau f aksen x itu adalah yang mewakili kecepatan benda tersebut. Baru satu aplikasi. Aplikasi selanjutnya, ngomongin gradien. Tadi ada yang ngomongin tentang gradien tuh. Kalau secara geometris, turunan satu fungsi fx itu kan di titik x adalah a f aksen a yang memiliki makna sebagai gradien. Nah, ini ada teorinya lah kalau gradien, kalau si turunannya itu lebih dari 0, maka kurvanya naik pada titik itu. Kalau yang turunannya kurang dari 0, kurvanya itu turun. Dan kalau si turunannya sama dengan 0, maka berada pada titik stasioner atau puncak atau lembah. Yang ketiga, nah, si turunan ini tuh sebetulnya kalau secara perhitungan yang di SMA kan kayak, oke, pangkatnya diturunin, terus nanti yang pangkat yang masih dengan variabelnya dikurangi 1 gitu. Tapi sebetulnya bisa menggunakan perhitungan limit. Nah, dengan konsep limit nih, temenan dia sama konsep limit. Sehingga kita bisa tulis kalau turunan pertama dari fx itu adalah limit dari h mendekati 0 dengan fx tambah h dikurangi fx per h. Nah, h-nya ini adalah perubahan yang sangat kecil pada variabel x atau mendekati 0. Masih aman ya? Nah, ini yang tadi gue bilang kalau di SMA kan pasti pakai yang cara ini kan. Jika kita punya fx misal 3x pangkat 4, pasti si 3 ini, si 4 ini akan diturunin kan. Lalu di pangkatnya itu bakal dikurangi sama 1. Nah, konsep ini tuh memang lumrah digunakan ya. Nah, tapi kalau kita punya masalah ini pun kita bisa menganalisanya menggunakan limit. Ini tuh udah konsep paling umum yang paling
banget digunakan gitu loh. Untuk analisa dari turunan. Nah, bisa di-note sama teman-teman, ini basic sih sebetulnya. Aku yakin teman-teman udah paham banget ya kan perihal ini. So, eh mungkin bisa diperkuat aja ya pemahamannya gitu. Dari yang konsep turunan seperti ini, jika dia konstanta maka turunannya adalah 0. Kalau misalkan dia variabel yang berdiri sendiri maka turunannya adalah 1. Nah, kalau misalkan dia ada koefisiennya, ada variabelnya, dan ada pangkatnya, maka yang jadi ini f aksen x itu adalah a dikali sama n ya, atau si pangkatnya, dikali dengan variabelnya dengan pangkat n yang awal itu dikurangi dengan 1. Oke. Nah, ini masih ingat sama aturan rantai, teman-teman? Masih aman? Kalau kita perhatiin aturan rantai itu dia serupa sama fungsi komposisi. Nah, konsepnya ibaratnya tuh kayak ada si FU-nya dan ada GX-nya. Jadi bisa ditulis kalau aturan rantai, turunan menggunakan aturan rantai itu sama aja kayak FGX, Y sama dengan FGX. Nah, jadi bisa dituliskan juga kalau secara matematisnya seperti ini. DY per DX atau turunan Y terhadap X itu sama aja kayak turunan Y terhadap si U, nah dikali sama turunan U terhadap X. Aku ada contoh kayak gini. Biasanya kalau kasus-kasus yang kayak gini itu kan pasti udah pakai aturan rantai. Ya, aku punya Y sama dengan 2X pangkat 2 tambah 5 pangkat dipangkatkan 3. Nah, kita identifikasi dulu. Pertama banget adalah identifikasi. Fungsi luarnya apa? Fungsi luarnya adalah yang ini. Yang Y sama dengan bla 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 pangkat 3. Bisa kita tulis Y sama dengan U pangkat 3. Nah, dan ada fungsi dalamnya. Fungsi dalamnya adalah yang ini. Si 2X pangkat 2 ditambah 5. Kita turunin satu-satu. Nah, kita turunin satu-satu itu yang si Y terhadap U atau DY per DU adalah yang ini. Fungsi luar. Nah, konsepnya sama aja kayak yang tadi tuh. Kayak yang ini, sorry. Aku balikin ya. Kayak yang ini. Tapi karena ini U, otomatis dia variabel tetap U. 3-nya turun dan pangkat 3-nya dikurangi 1. Maka DY per DU-nya adalah 3U pangkat 2. Main maju aja deh. Nah, kalau yang turunan U terhadap X itu yang pakai fungsi dalam atau yang ada dalam tanda kurung ini gitu, yaitu fungsi yaitu persamaan yang 2X pangkat 2 tambah 5. Kalau tadi dari aturan yang di sini, jika dia konstanta, maka dia nilainya 0 ya kan? Nah, di fungsi dalam ini yang konstanta adalah yang 5. Jadi yang 5 tuh otomatis nilainya akan jadi 0. Nah, yang akan diturunkan yaitu yang 2X pangkat 2. Nah, otomatis nilainya adalah 4X. Gitu. Setelah teman-teman udah ketemu nih DY per DU-nya berapa, DU per DX-nya berapa, substitusi ke persamaan ini. Jadi ketemu nih DY per DX-nya berapa. Maka diperoleh, nah, DY per DX sama dengan DY per DU, dikali DU per DX sama dengan yang tadi, DY per DU-nya adalah 3U pangkat 2, dikali sama DU per DX-nya adalah 4X. Kita taruh nih, U-nya tadi apa? U di awal. Sorry ya, maaf suaranya. U-nya tadi adalah 2X kuadrat tambah 5. U ini substitusi lagi ke dalam si 3U kuadrat. Maka, nah, kita bisa tulis 3 dikali 2X kuadrat tambah 5. Tambah 5 dikuadratkan dikali 4X. So, endingnya adalah ini. Gitu. Bisa seperti ini sebetulnya. Kalau mau dipecah lagi pun ini boleh. Sip, teman-teman. Ada yang mau ditanyakan dulu? Bentar, wait a second. Kenapa kepencet sih? Maaf. Oke, dah. Yuk, kita sharing. Ada yang mau ditanyakan? Perkara turunan
Kok sepi? Atau udah pada hatam nih? Kalau udah pada hatam, ntar kita balik lagi ke main game yuk. Bentar, kayak, wait. Start. Bentar, Kak Aulia Eka lagi typing. Setelah dijelasin aku merasa bodoh banget kemarin, ternyata kayak gitu caranya. Gini ya. Dalam proses belajar, dalam hakikat belajar, ada fase di mana kita belum tahu. Nah, tapi dengan belajar kita akhirnya tahu. Nah, cuman saat kita berjalan dari fase belum tahu ini ke fase sudah tahu ini, bisa dibilang jangan sampai kita merasa bahwa kita punya kesalahan yang sangat besar gitu loh. Ini aku baru baca modul pengantar pendidikan dan ada buku psikologi pendidikan yang aku baca. Jadi memang hakikat belajar atau hakikat pembelajaran itu kadangkala gitu. Kadangkala nih di fase itu seperti yang Kak Aulia Eka rasakan gitu. Kok aku merasa bodoh banget ya gitu. Tetapi ada apa ya? Bisa dibilang ada karakter yang akhirnya ditempa dalam proses belajar itu, kita tidak boleh atau kita sebisa mungkin gitu, jangan sampai menyalahi diri kita saat ada di fase belum tahu. Kenapa? Karena kita belum tahu gitu loh. Kalau kita sudah tahu tapi kita melakukan apa yang kita lakukan pada saat fase belum tahu, nah itu baru kesalahan. Tetapi kalau kita belum tahu dan kita memang tidak tahu, tapi kita melakukan sesuatu yang kita belum tahu itu nggak apa-apa. Dan itu namanya proses pembelajaran. Jadi setelah Kak Eka udah tahu nih, kayak kamu lagi saya nyebut namanya ya Kak Aulia. Ya Kak Aulia, gak apa-apa kan dipanggil Kak Eka? Maksa banget, hampura. Jadi kalau sekarang udah tahu, berarti udah masuk ke fase yang setelahnya. So, next time, jangan sampai diulang kesalahan yang ada di fase belum tahu. Oke, berarti sudah melakukan pembelajaran dengan baik. Gitu. Sip. Jadi ini ya, jadi ceramah ilmu pendidikan nih. Jangan dong. Sorry. Nih, jangan pada diem-diem. Atuh, yuk, kita ramaikan. Jangan mau kalah sama yang lagi pada malmingan. Ayo. Ini malmingan pada belajar. Keren banget. Ya ampun. Kita main game yuk. Bentar. Se. Aku kayaknya. Bentar. Udah ada backgroundnya? Atau kalau sulit ini bentar. Aku share di sini. Linknya. Masya Allah bener banget Kak. Nggak apa-apa. Oke. Sama-sama Kak Aulia Eka. Yuk, mangga ditunggu di backgroundnya teman-teman. Gampang soalnya bisa sambil tutup mata. Yuk. Bilang pada tidur. Oh my God. Soalnya yang mana ya, Kak? Kenapa Kak? Punten, tadi siapa yang nanya? Maaf. Ini ulang-ulang. Kenapa Kak? Soalnya Aduh, mana? di Apa? backgroundnya nanti aku join dulu, nanti aku klik start. Start now. Oh, yang ini ya tinggal ya yang di obrolan itu ya. Ya, Ini tinggal boleh. diklik aja. Ya, coba. Masuk nggak partisipannya? Kak Aulia udah, Kak Dini udah, Kak Yuni udah, Kak Hiti udah. Coba. Kak Wulan, aman nggak Kak Wulan? Kalau ada kendala bilang ya. Tereret.
Diklik aja tuh. Nah, ya linknya sok diklik, mangga. Aman, Kak Wulan? Ini loading, masih loading. Oke. Sip, sip. Kanisa ikutan, Kanisa. Mana? Nah, Kak Wulan udah masuk. Mantap. Loh, Windows. Bentar, di pause kah? Si ininya? Udah kan aman? Izin Kak lagi makan. Iya Allah, orang mah kalau lagi makan teh ya Kak, ih, nonton drakor gitu. Ya mau nontonin belajar analisis. Allah, ajaib ih, Masya Allah. Berkah ya itu Kak. Semangat. Bentar aku cek lagi. 5 doang, bentar. Kak Denny udah. Nah, sih. Nah, Kak Sumeh udah. Kita berapa sih? Jadi lupa lagi saya. Se. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh benar, Kanisa lagi makan ya. Dia makan tapi tetap ideal. Aku nggak makan, kenapa aku makmur? Kak Hipti. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Udah pas ya. Sip, aku start sekarang. Oke, tentukan turunan pertama dari 2x tambah 9. Mau ngeras suaranya tumben. Bebas lah. Oke, baiklah. Berapakah? Mantap, keren kali. Masih gampang ya. Yuk, next. Nah, baru ada ini. Kegedean ya volumenya, bentar. Turunan pertama, berapa tuh? Loh, bentar, kayaknya salah. Salah dari, wait a second. Oh, 3x pangkat 3 ya? Nggak, bentar, berarti salah dari opsinya. Benar, seharusnya 9x pangkat 2. Punten, maafin ya, salah dari situnya. Tapi betul, teman-teman. Oke, kita next. Panjang. Hati-hati. Nanti aku make sure lagi. Dua. Wait a second. Oke, good. Keren kan? Bener kan? Keren-keren. Mantap, kita lanjut ya. Turunan pertama fx dari Braha tah. Wait a second. Setengah-setengah 50-50 nih. Loh, correct, incorrect. Berapa 50%? Oh, pada belum ngisi ya. Perlu tambahan waktu. Stop.
Oke. Lah, satu lagi belum. Incorrect. Nah, coba kita perhatiin. Itu kan akar 4x. Kalau akar 4x dibuat ke eksponen, jadi 4x pangkat setengah. Pangkatnya turun, si setengahnya dikali 4x. Nah, pangkat si setengahnya dikurangi 1, jadinya min 1 kan? Min setengah, Min sorry, kok min 1. setengah. Ya. Nah, so jadinya adalah 2x pangkat min setengah. Nah, atau disederhanain jadi 2 per akar x. Gitu. Ini pengecohan. Tapi Kak, Apa tuh? kan itu turunan yang di dalamnya 4. 4-nya dicoret. Kalau saya sih jawabannya 1 per akar X ya. 1 per Jadi nggak ada. akar x. 1 per akar X ya. Coba. Karena turunan yang di dalamnya itu kan 4. Jadi 4 dicoret sama setengahnya. Hmm. 2 kan. Jadi 2 per akar 4x. Nah, akar 4x kan dikeluarkannya 2 yang dicoret jadi per akar x. Pakai rantai ya? Oh iya. Jadi Nggak usah jawabannya pakai nggak ada rantai. tadi. Jadi bingung aku. Nggak usah pakai Oh, rantai, nggak usah Kak. pakai rantai. Enggak. Oh, jadi gimana? Yang biasa. Karena kenapa nggak pakai rantai coba? Oh, jadi dia X-nya doang ya. Jadi Iya. akar 4 dikali akar X ya. Oh iya, bener. Iya, Karena iya, si bener. Berarti, variabelnya iya, paham. sendirian dan nggak ada Oh, iya, koefisien bener. gitu loh. Lain cerita Astaga. kalau kayak yang Iya, tadi iya. aku share kan dia ada koefisien tambahan tuh. Nah, atau misalkan si variabelnya pangkatnya jamaah, nah pokoknya banyak gitu. Terus dari jamaah Iya, polinom oke. dipangkatin lagi, nah baru pakai rantai gitu. Oh, oke. Aman? Iya. Oke, Aman, kita lanjut aman. ya. Sip, yuk kita lanjut. Nah, ada. Bentar, ini kayaknya aku harus tambahin nggak sih waktunya? Oke, aku kasih semenit. Jangan deh lebih. Nah, semenit lebih. Turunan pertama dari sekian. Nah, nilai F aksen 1 beraha. Aman, teman-teman? Masih ada 20 detik lagi. Aduh, ya Allah. Kaget. Bentar. 6 pangkat 2. Oke. 6 ya benar. 6x pangkat 2. Terus 6x tambah, kurang 1. Ini yang jawab 6. Siapa? Wait a second. Bentar. Jawaban yang benarnya adalah is berapa? 11. Oke. Kita lanjut dulu. Nah, turunan pertama dari sekian. Bentar, sorry. Aku lupa tambahin waktunya, bentar. Aku tambahin waktunya. Nah, sip, 1,5 menit ya.
Nah, aku tambahin lagi waktunya. Clue-nya perkalian. Clue-nya perkalian. Wait a second. Wait. Bentar, kita lihat skornya 50-50. Mhm. Coba kita telah lagi. Tadi clue-nya adalah perkalian atau ini menggunakan aturan perkalian. Kita bisa ibaratin kalau yang depan ini, yang pertama nih yang 2x pangkat 2 kurang 5 itu adalah U, apa UX lah ya. Nah, kalau yang ini x kuadrat tambah 2 yaitu Vx-nya. Rumus turunan menggunakan aturan perkalian. Apa, teman-teman? Dikali dulu baru diturunin, benar nggak, Kak? Dikali dulu baru diturunin. Kurang tepat. Dikali pelangi ya, Pak? Tepatnya, rumusnya itu f aksen x. Bentar, harus aku bisa ketikan. Bentar ya. Wait, aku stop dulu. Wait. Yang f aksen x, yang u aksen x dikali vx tambah ux tambah v aksen x. Nah, itu. Pakai rumus UVI ya. Iya, gitu. Bentar. Set. Nah, ini. Ntar aku ketik dulu. Mm. Ini. Atau biasanya pakainya H kalau di rumus-rumus tertentu gitu kan. Nah, kalau di buku SMA atau di tingkat SMA itu pakainya gini. Bentar, aku share lagi. Wait a second. Ada, nah yang ini. Jadi, yang tadi, sorry di sini kayak mana sih ininya? Allahu Akbar, ngalangin. Nah, yang tadi di sini ini adalah U, yang ini adalah V. Tugas kita pertama kali adalah mencari turunannya dulu dari U-nya berapa dan turunan V-nya berapa juga gitu terhadap X. Nah, setelah ketemu turunannya baru kita pakai si rumus ini. Kita untuk nyari si turunan dari perkalian tadi, dari si fx-nya tadi, yaitu U aksen X dikali sama Vx ditambah UX dikali V aksen X. Nah, kalau kenapa? Bukan kenapa sih, lebih tepatnya kayak kalau yang nanti teman-teman akan mempelajari di Unreal itu adalah kenapa rumusnya adalah ini. Itu. Oke? Nanti bakal ditelaah lebih dalam gitu. Kenapa sih rumusnya adalah ini gitu loh. Untuk bisa ketemu nilai turunan tapi kasusnya adalah perkalian perkalian kayak begini gitu. Sip? Mana punten. Ini aku geserin dulu. Nah, oke. Aman teman-teman? Kita lanjut lagi.
sorry, jawabannya adalah yang si 8x pangkat 3 tambah 2x aslinya. Itu kenapa? Karena gini, yang turunan U-nya adalah dari yang si 2x pangkat 2 kurang 5 adalah 4x. Kalau yang dari sini adalah 2x. So, kita kaliin si 4x yang dari sini itu dengan si Vx-nya. Ya benar, Vx-nya yaitu x kuadrat tambah 2. Ditambahin sama X-nya itu adalah 2x pangkat 2 dikurang 5 dikali sama nilai dari turunan yang Vx-nya yaitu 2x. Nah, maka diperoleh jadinya 4x pangkat 3 tambah 8 ditambah 4x pangkat 3 kurang 10x. Atau jadinya 8x pangkat 3 ditambah, kok ditambah sih? Benar-benar. Ditambah, mana sih? Tuhan. Nah, tambah sama 2x. Gitu. Oke? Kita lanjut ya. Nah, ini baru aturan rantai. Ntar aku tambahin dulu timernya. 1,5 menit ya. Lagi deh. Nah, sip. Ini pangkat 3 maksudnya. Ih, salah. Aku tambahin lagi ya. Jadi 1 menit. Coba kita lihat ya. Jawabannya adalah nah, 24x kali 3x kuadrat tambah 5 pangkat 3. Yaitu tadi bisa pakai yang rumus luarnya yaitu berarti yang ini U pangkat 4 atau diturunin menjadi 4. Ini kurang X di sini. Itu apa namanya? 4 U pangkat 3. Nah, yang di dalamnya itu 6X. Gitu. Sip, teman-teman. Ada mau ditanyain nggak dari aturan rantai sama teman-teman? Atau lanjut dulu? Kita baru nomor 7 nih. Kita lanjut dulu ya. Nah, sok mangga.
Sorry, lupa mulu. Ditambahin waktunya. Sip. Nah, hati-hati itu ada bentuk akarnya. Keluar. Good. Jawabannya adalah min 1 per X kali akar X. Nah, be careful, oke? Lagi hati-hati. Gini loh. Kadang-kala kalau di materi ini, secara kalkulusnya, secara perhitungan angkanya, kita suka kelewat pangkat minus. Kayak gini, ini kan kasus pangkat minus. 2 per akar X itu kalau misalkan kita rubah ke bentuk eksponennya jadi 2 per X pangkat setengah. Ketika dia pindah posisi, si X pangkat setengah, pangkatnya ganti kan? Yang tadinya positif menjadi negatif tuh. Maka kalau ditulisnya dia lurus sama si angka 2-nya, jadi 2 X pangkat min setengah. Dan itu yang baru bisa kita turunin dengan cara normal lah. Sebetulnya bisa aja turun kayak gini. Dalam bentuk seperti ini, gitu. Dengan 2 per akar X gitu. Cuman, apa ya, kita ambil yang mudah lah ya, gitu. Kalau mau ambil yang mudah, secara secara matematisnya, secara hitung-hitungannya, bisa dirubah dulu jadi bentuk yang sederhana, baru diturunkan. Nah, setelah diturunkan, itu kan pangkat setengah, min pangkat min setengah gitu. Otomatis dia akan jadi minus, oke? Yang pasti akan jadi minus. Dan itu min 2 per 2, ya kan? Baru si pangkatnya yang tadi min setengah itu dikurangi 1. Min setengah dikurangi 1, jadinya min 3 per 2. 3 per 2 sendiri kan adalah si 1 ditambah setengah kan, kayak gitu. So, kita rubahlah bentuknya setelah kita menemukan hasilnya secara matematis, diubah bentuknya menjadi yang min 1 per X pangkat, X kali akar X. Hati-hati ya teman-teman. Nih, aku kasih note, be careful. Sama pangkat minus. Apalagi pangkat minusnya minus setengah gitu, atau minus sepertiga gitu. Nah, itu hati-hati pokoknya ya. Sip. Nomor 9. Masih gampang. Ini gampang-gampang. Turunannya adalah good. Keren. Aman ya. Berarti kalau yang aturan rantai dan yang lain sebagainya masih harus diasah ya, teman-teman. Oke, lanjut lagi. G, pakai musik. Bentar, biar nggak ini. Cluenya apa? Sorry, lupa ditambahin waktunya. Ini lama nih. Sorry, dibikin 2 menit. Pakai
Pembagian. Aturan pembagian. Sorry. Gedean kasih volumenya ya, ntar. Nah, Bella? Bella, kamu ngapain? Apa, Neng? Ikut belajar. Apa, Neng, Lis? Kok jangan nyundul-nyundul aku dulu, deh. Ya, jangan dipencet, deh. Wait a second. Betul. Jawabannya adalah min 22 per 3x tambah 1 kuadrat. Aturan pembagian. Nah, ini di Bentar, bukan di kalkulus kalau nggak salah, di kalkulus 1 harusnya ada. Ya benar, harusnya ada di kalkulus 1. Jadi yang tadi aku bilang di awal, kalau analisis real itu tadi didukung bukunya nggak cuma sama model itu aja, tapi sama model-model yang lain, terutama untuk yang hitung-hitungan kayak gini. Nah, aturan pembagian, masih ingat nggak apa rumusnya? Ayo, apa teman-teman? Sok mangga yang mau bersuara. U aksen pi dikurangi U pi aksen dibagi pi kuadrat. Punten, tadi kepotong suaranya Kak. Maaf, di aku kepotong. Aku make sure ya. Jadi F aksennya U aksen X dikali VX dikurangi UX dikali V aksen X per VX kuadrat. Itu yang kakak sebut, betul? Iya. Iya. Oke. Sip. Aman ya, teman-teman. Nah, itu kalau secara kalkulus memang ya itu harus dipahami ya. Dihafal jangan deh. Kalau misalnya kayak kalau dihafal tuh kayak jadi ngajarin otak kitanya template gitu ya. Cuman sebisa mungkin kita bisa memahaminya gitu. And then yang kenapa bisa relate sama matkul Unreal, balik lagi adalah kita membuktikan why, kenapa rumusnya itu dan kenapa itu benar dan apakah itu berlaku untuk semua masalah. Nah, arahnya ke sana gitu. And then, wait a second. Aku masih nge-share ya. Sip. Kita ada nomor 10. Bentar, kita masih ada 15 menit lagi. Satu soal lagi aja deh. Oke? Sip. Apa lebar? Labela, jangan ganggu aku labela. Ini ya adalah aturan perkalian. Waktunya lupa aku tambahin ya.
Bentar, lupa. Maaf, hampura. Bella, jangan, ih. Jangan di laptop dulu. Diam kau. Lagi pada ngitung. Jangan ganggu. Nah, Bella. Bella sama. Nah, aku tambahin lagi deh. Bella, no. Hmm. Bella, nggak kena. Diam. Oke? Keluar. Jawaban yang tepat adalah 8x kuadrat tambah 18x kurang 4. Oke? Pakai aturan perkalian. Lagi-lagi yang pertama adalah turunin dulu si U-nya, si V-nya. Jadi gampangnya buat ini sebagai U, buat ini sebagai V, diturunin, lalu pattern-nya jangan sampai lupa konsepnya gitu aja. Sip? Wait a second, kenapa ini terlalu besar jadi aku nge-zoom kah? Nah, oke. Kita lihat dulu deh. Oh, ini tadi udah ya? Iya nggak sih? Wait a second. Oh, beda-beda. Tapi ini aturan pembagian. Oke? Aku tambahin deh waktunya, punten. Bentar, 1 menit kurang. Bella, diam kau, nak. Bella, no, jangan ke laptop. Bella, no. Oke. Bentar, 50%. Akurasi 2 and card. Wait a second. Oh. Oh. Bella, diam kau, nak. Sorry, itu kucing aku. Jawaban yang benar adalah yang min 13 per 2x kurang 3 kuadrat. Pakai aturan pembagian. Oke. Kita end assessment dulu. Oke, kita end. Bella, no. Lah, Bella. Kau. Oke. Shh, diam. Bella. Kita lihat. Oke, ini teknis lah. Saya bentar. End screen-nya mana? Oke, stop sharing. Sip, teman-teman. Thank you udah mau main tipis-tipis tentang apa tadi turunan. Baru mau ngitung malah keklik. Maaf. Oke, it's okay, gak apa-apa. Sip. Teman-teman, bagaimana? Ada yang mau ditanyakan sebelum aku ngelanjutin ke agenda penutup perkara tadi yang udah aku jelaskan tentang turunan, terus tadi udah main game.
hitung-hitungan turunan. Ada yang mau di-sharing kah? Ada yang mau ditanyakan kah? Kayana Savitri. Oh, Kayana Savitri. Baru masuk ya? Atau udah dari tadi? Punten, aku enggak nah. Baru masuk. Tadi nggak bisa masuk. Alah. Halo, Kayana. Ya, halo Kak. Ada yang mau disampaikan kah? Mangga, boleh. Apa yang mau disampaikan? Aku nggak tahu apa-apa, bingung mau nanya. Takut. Jangan takut, nggak akan digigit, nggak akan dimakan. Soalnya aku Jangan itu takut. nggak tahu apa-apa. Banyak nggak taunya. Jadi kayak mau nanya, temennya juga udah sampai Amerika, aku baru masih di Jawa, gimana mau nanya. Oke, Aku sepertinya tuh banyak nggak pahamnya tuh. sepertinya Maksudnya, aku memahami deh. Sepertinya aku memahami nih permasalahan teman-teman permasalahannya semua. aku begitu. Mau nanya apa yang ditanyakan ya gitu loh. Takutnya masa gitu aja nggak bisa gitu. Oke, sip. Satu, aku mau buat rules nih. Jangan takut bertanya. Lebih baik bertanya daripada nggak bertanya. Nanya apa aja, boleh. Dan di sini adalah ruang aman untuk belajar. Jadi, kayaknya jangan ngerasa kayak, aduh kalau aku nanya nanti bakal yang lain berasumsi bahwa Iya, lu gitu aja kagak hatam sih gitu. Enggak ya, iya. jangan. Kalau ada yang kayak begitu kasih tahu aku ya. Kalau ada yang begitu kasih tahu aku. Nanti akan berurusan sama aku. Oke? Enggak kok. Yang Kita ya buat nggak ada mungkin kan dalam hati mungkin kayak masa gitu aja nggak tahu gitu. Masa anak pokoknya matematika gitu kan. enggak Permasalahannya kok. saya masuk matematika itu Kenapa ya tuh? asal masuk aja. Bukan karena hobi, bukan karena kegemaran, bukan karena Hmm, aku pinter matematika. Ya masuk aja gitu. Gak apa-apa Kak. Justru di sini kita buat ruang aman untuk belajar tadi. So, yuk explore nggak apa-apa. Kalaupun ada yang sampai dalam hati ngomong kagak kedengeran ya kan, tapi mukanya kan nggak bisa dusta banget gitu misal Tapi kan nggak apapun ada mukanya. whatever whatever itu nggak layak disebut sebagai anak matematika UT. Nggak, anak-anak matematika UT itu attitude-nya bagus-bagus kok Kak. Oke. Semangat Iya. belajarnya. Oke, Kak Aulia Eka mangga mau nanya apa Kak? Kak, aku lihat latihan soal di BMP kok mengerikan banget ya. Apa karena aku belum bisa kali ya? Oke, udah baca latihan soal BMP ya. Ya itu tadi aku bilang makanya harus diperkuat sama basicnya apa dan lain sebagainya. Itu tadi yang aku bilang, aku akan menarik dulu ke sana, akan tarik dulu ke dasar-dasar gitu. Untuk apa? Untuk memperkuat hitungan matematisnya. So nanti ketika masuk analisisnya, masuk ke analisa secara teorinya, kayak oh iya kan kalau gua ngitung begini ya gitu. So bakal aku tarik-tarik ya kalau yang di Unreal gitu. Kalau yang di pengantar Unreal ya udahlah ngalir bisa gitu. Karena materinya nggak seberat yang Unreal. Kalau Unreal jujur ya berat banget gitu loh. Dan wayahna tuh apa sih bahasa Indonesianya? Jadi ya Allah gak ngerti lagi wayahna bahasa Indonesianya. Pokoknya kayak harap maklum. Nah, harap maklum kita bakal sedikit ketarik-tarik nih sama materi sekolah menengah, baik itu SMA atau bisa ketarik ke SMP sebenarnya untuk aljabar. Tapi nggak separah itu sih ya. Tapi aku bisa kasih saran ke teman-teman jika benar-benar lupa sama cara ngitung basicnya bagaimana, tarik lagi yuk ke materi SMP, materi SMA itu nggak apa-apa banget loh. Karena itu untuk nge-recall memori teman-teman lagi gitu kayak oh ya waktu SMA gue belajarnya ini ya oh ya waktu gue SMP oh ya aljabar faktorisasi begini ya misal kayak gitu gak apa-apa tarik lagi recall lagi itu gunanya untuk merecall memori aja gitu loh bahkan kalau mau iseng-iseng kayak tiap pagi gitu latihan
soal 5 soal doang gitu, baik itu yang materi untuk kalkulusnya atau baca-baca teori itu bisa, boleh. Nanti pas masuk ke BMP jadi kayak nggak berasa itu, Allahu Akbar ya Karim, nggak sampai segitunya gitu loh pas lagi buka BMP gitu loh. Nggak sampai kaget gitu, karena setidaknya kita udah menguatkan pondasi kitanya, gitu. Apa kayak anak mangga? Ya aku setiap hari seperti itu. Wah ini Keren. apa? Wah itu apa gitu maksudnya? Apa nih? Bukan Gitu. setiap hari mengerjakan soal, Oh, bukan. aku pikir, sorry. Itu Tapi aku mau itu loh, apa namanya? Itu ya aku jujur boleh nggak sih? boleh dong, mangga. Itu tadi Boleh yang loh. turunan yang pecahan itu loh, yang apa namanya sih, pecahan bukan sih namanya, pembagian. Mm-mm. Yang turunan itu aku nggak paham. Oke. Di kalkulus 1 masih ingat? Nggak tahu, udah lupa. Bentar, Aku kalkulus semua 1 nilai tuh udah udah apa? kalkulus 1 udah ganti edisi ya bukunya? Nggak tahu sih, aku dulu masih kalkulus 1. Kalkulus 1 modul lama. Aduh ya Allah, aku Iya, kalau ngomongin modul tuh lama. kayak aku tua banget gitu. Tua banget. Ya modul lama, modul Aku edisi berapa? Edisi semester 1 1. atau apa gitu. Ih, tuh parah ngetawain. Kan itu. Tapi memang aku tuh modulnya masih yang modul kecil, masih modul yang minimalis gitu kan. Punya saya gede sih. Ya, udah baru itu. Bukannya Itu isinya udah sama. ada perubahan isi. Yang Oh, modul yang aku tuh yang kecil itu di modul berapanya gitu pas turunan tuh rumus-rumusnya masih kayak diberi banyak gitu loh. Yang nulis kan masih Pak Warsito. Aku nggak tahu yang sekarang apa masih adaptasi sama apa yang buku tulisannya Pak Warsito atau enggak. Yang kalkulus 1 tuh. Itu dikasihnya detail banget tentang rumus-rumusnya gitu. Cuman minusnya edisi 1 emang latihan soal tuh tingkat SMA banget. Rendah banget Kak, gitu. Jadi tingkat SMA aja aku pusing kok. semangat ya Ini Kak. jujur sekali ini. Gak apa-apa. Semangat ya Kak. Kalau mau tanya-tanya sok mangga di grup boleh loh ya. Ya, itu tadi yang Kenapa? ya itu aku kan tanya yang itu, kalau ngitung yang turunan yang bagi-bagian itu gimana? Kenapa kalian bisa hafal banget? Kenapa aku Nanti enggak? aku share deh. Nanti aku share ya Oke. pattern-patternnya sebagai apa namanya gambaran buat teman-teman bisa nanti nggak kaget sama si apa rumus-rumusnya sama persamaan-persamaannya. Iya ya, Kak. Berkabar ya Kak, berkomunikasi ya. Dan untuk teman-teman kalau misalkan apa namanya mau sharing-sharing, mau nambah-nambahin apapun boleh loh ya. Tadi aku bisa kasih saran itu. Nah, bisa Iya, tuh Kak. pakai pemisalan, bisa. Oh iya, kalau ntar. Tadi kan aku kasih sarannya latihan soal tuh ya, tiap pagi atau mau pagi, malam atau ada waktu kosong aja lah terserah. Yang tadi jangan langsung maksain tiap hari 5 soal 10 soal ya. Misalkan kayak 2 hari sekali, 3 hari sekali gitu. Pelan-pelan nanti kan bakal keikut tuh bakal meningkatkan pace-nya. Nah, itu bisa tuh sehari full 5 soal 10 soal gitu, pelan-pelan tapi pasti aja gitu. Karena kalaupun aku mau berbagi, sorry suara motor ngeganggu banget nih. Jadi kalaupun aku mau, Allahu Akbar, sorry maaf gangguan teknis. Jadi kalaupun aku mau berbagi pengalaman perkuliahan aku di matematika itu serupa serupa sama apa yang teman-teman rasakan gitu loh. Kayak tiap buka modul, buka BMP kayak udah, kalau teman-teman mungkin masih kayak istighfar gitu ya, masih yang mengucapkan lafaz Allah gitu. Kalau aku tuh udah kayak menghujat, aku tuh udah menghujat gitu kayak apa ini gitu. Nangis sih, endingnya nangis. Dan yang bisa aku bagi ke teman-teman, satu, aku nggak mau nyaranin sabar karena pasti kita nggak akan pernah bisa sabar ngadepin soal-soal matematika. Tapi jangan menyerah sebetulnya. Pokoknya jangan
Jangan sampai kayak, sehari semodul besoknya tidur. Jangan gitu juga. Jangan gitu juga. Apa sih istilahnya kayak jangan sampai kitanya tuh, kalah sama ketakutan kita sendiri gitu loh. Kenapa sih kayak gitu? Karena secara nggak langsung itu ngebentuk resiliensi kitanya juga gitu. Ini aku berbagi sedikit ya, udah jam 9:01. Dikit lagi 5 menit dong. Kenapa itu ngebentuk resiliensi kita? Karena dengan latihan soal atau dengan kita punya masalah baru di perkuliahan kita ini dengan ya you know lah matematika tuh isinya masalah semua kan. Kita jadi berproses loh sebetulnya. Berprosesnya itu membuat kita satu jadi bisa berpikir secara logis. Kedua, kita bisa berpikir secara eh, sistematis. Dan yang ketiga itu kita jadi nggak takut kalau ketemu masalah yang aneh-aneh gitu loh kayak oh ya gue udah pernah bukan jadi ngeremehin ya tapi kayak oh kayak gue pernah deh ketemu masalah serupa gitu loh ah gue paham deh polanya kayak begini gitu dan itu nggak instan gitu loh teman-teman itu bener-bener nggak instan dan itu eh jujur aku aja sampai sampai hari ini tuh masih kayak harus narik-narik lagi gitu loh untuk bisa memahami detail gitu loh. Memahami detail-detailnya karena aku selalu merasa kayak ini apa yang gue udah pelajari kok ternyata ada yang baru lagi ya gitu. Ih kok ada yang masalah baru lagi nih kadang kan yang unik lagi ya gitu. Dan itu yang membuat kita jadi mau terus belajar, mau terus mendalami gitu loh. Dan itu yang membuat apa ya ngelatih mental kita sebetulnya sih gitu. Untuk ini berlaku untuk semua mata kuliah matematika ya, nggak cuman si Unreal dong. Tapi kalau Unreal, ini emang aku ada kisah unik sama matkul ini. Itu mata kuliah yang jujur aku males banget baca modulnya saat pertama kali aku eh, ngambil Unreal. Pertama kali ngambil Unreal itu malesnya banget-banget ditambah waktu itu aku kerjanya di restoran. Jadi jam kerjanya tuh dari siang ke malam banget. Malamnya tuh bukan malam jam 8 jam 9 malam, jam 12 malam. Jadi nyampe rumah tuh jam 1 malam udah keburu capek banget kan gitu untuk megang modul. Besok paginya udah siap-siap lagi untuk kerja siang kan gitu. Akhirnya gatot lah ya yang apa namanya ngambil yang pertama kalinya nih Until yang pertama tuh pokoknya gatotnya gatot banget gitu. Barulah ngambil yang kedua. Pas ngambil kedua, nah itulah yang aku baru menyadari gitu lah, baru menyadari ternyata memang aku punya salah dalam memahami matkul ini. Aku nggak baca gitu loh. Aku nggak baca dan aku nggak narik. Makanya kenapa aku minta teman-teman satu tadi baca, dua narik ke matkul-matkul lain, narik ke materi-materi terdahulunya gitu, supaya kuat tadi pondasinya gitu. Itu yang apa ya, ini sebagai pengalaman pribadi juga gitu. Kalau mau belajar analisis, kita nggak bisa cuma pakai satu referensi. Itu ini aja kita cuma pakai BMP kan, BMP yang analisis 2 gitu. Coba sebisa mungkin teman-teman kepo-kepoin eh, buku-buku yang analisis real, baik itu yang dalam negeri, penulisnya itu baik dari dosen-dosen UI, ITB, apapun, atau dari yang luar negeri, gitu loh. Kenapa kayak gitu? Untuk tadi makin memperkokoh, jadi ibarat kita ngebangun rumah nih, yang basic-basic tadi kan pondasinya. Analisis itu adalah desainnya, desain si rumahnya atau si batako-batakonya gitu. So yang buat jadi si semennya, yang buat jadi si catnya atau apapun yang untuk memperkokoh si bangunan itu, nah itu adalah referensi-referensi dari materi-materi bukan materi dari penulis-penulis lain, dari dosen-dosen lain gitu. Dan itu yang setidaknya teman-teman gak lagi buka modul dengan rasa takut gitu. Allahu Akbar, ini apaan? Jadi nggak ada begituan lagi gitu. Sip, teman-teman bisa di note ya. Itu tadi baca-baca. Pokoknya beneran baca sih karena kita di sini tuh judulnya emang bukan mengarang sih, menulis. Kita di sini tuh menulis, kita tuh di sini bercerita sebetulnya. Analisis itu bercerita. Kita ngeceritain, menceritakan permasalahan yang kita punya
permasalahan kita yang punya nih apa ya? Permasalahan matematika gitu kan, permasalahan hitung-hitungan suatu fungsi, suatu teori matematika yang ajaib-ajaib itu. Nah, kita ceritain, nih gue punya masalah ini. Setelah gue coba, ini bahasanya bukan bahasa yang akan digunakan untuk ujian ya, ini aku kasih ibaratnya gitu. Ini masalah yang gue punya, jika diperlakukan A, maka dia B. Jika dia diperlakukan C, maka dia D gitu. Nah, ternyata dari kedua perlakuan tersebut, yang efektif adalah yang mana-mana yang mana gitu. Tetapi benar dia efektif, tetapi dia terbukti salah gitu. Nah, itu kurang lebih seperti itulah alurnya. Kita tuh bahasa Indonesianya matematika, analisis itu, kita beneran bercerita, tapi bukan mengarang bebas ya. Kan kalau di bahasa Indonesia masih kayak berimajinasi, tapi kalau di sini kita bercerita, tapi harus ada teori yang kuat yang bisa mendukung cerita kita. Bisa dipahami, teman-teman? Aman? Kasih jempolnya deh. Ada jempol nggak sih di sini react-nya? Oh, ada jempol tuh. Ada jempol. Jadi aman ya, teman-teman. Nggak aman dalam arti aman paham 100% ya. Maksudnya aman ngebayang medan perang kitanya kayak gimana gitu loh. Ini mungkin jadi salah satu cara ngajar aku yang orang lain nggak menggunakan cara ini gitu. Aku akan ngasih tahu nih medan perang kita begini loh. Gitu. Lo harus siapin apa aja nih amunisinya. Lo harus siapin diri lo harus siapin lo kuatnya di bagian mana. Nanti kita atur strategi bersama gitu. Nah, itulah yang asik kayak ini banget ya. Apa namanya? Seni berperang banget ya. Cuman ya gimana ini seni berperang kita melawan Unreal gitu. Widih. Gila, keren kali gitu. Astagfirullahaladzim. So, kenali apa namanya? Kelebihan, kekurangan, kekuatan dan kelemahan teman-teman untuk bisa kayak tahu Unreal, untuk bisa mengerjakan soal Unreal terutama kayak tadi yang siapa Kayana ya. Nah, Kayana kakak misalkan merasa masih abu-abu banget nih untuk bisa tahu matematika, berarti itu masuknya adalah ke weakness-nya. Tapi ke kekuatannya apa nih? Oh, kakak punya semangat belajar. Oke, berarti untuk bisa membuat si kekurangan ini menjadi potensi, yaitu gunakan si kekuatan kakak tadi, misalnya gitu. Terus kayak Kak Aulia tadi, kelemahannya adalah ketika membaca soal pada modul, langsung merasa kayak, ini kok nggak ngerti ya. Nah, berarti ada masih kekurangan pemahaman pada materi tertentu gitu. Tapi kelebihannya, oh, Kak Aulia udah paham materi apa yang bisa memperkuat potensi kakak dalam mengurangi si kelemahan tadi gitu. Nah, setidaknya ada itu lah. Bukan abu-abu lagi tapi gelap gulita. Kak, please. Enggak, pasti bisa. Kita akan menemukan cahaya ilahi. Ya Allah, cahaya ilahi ngeri banget Jen, kayak Lia Eden. Tahu Lia Eden enggak? Ya Allah, itu tua banget. Indosiar. Aduh ya Allah. Ya Allah, maaf banget. Ketahuan aku tua banget lagi ya Allah, ya udah. Karena udah jam 9, teman-teman. Mohon maaf jika aku banyak kurang pada pertemuan pertama ini. Oke, tuaan saya lah paling Kak, please. No, 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 no. No, no, no. Kita semua seusia. Anggap saja semua anak UT seusia. Kita 17. Semua 17. Biarin denial dikit gak apa-apa lah. Always muda. Oke, punten, hampura. Kalau misalkan banyak kurang. Kalau nanti pertemuan kedua, nah kita bakal ngedetailin ini ya, yang modul 1. Kita bakal ngedetailin lagi. Baca dulu modulnya, oke? Punten pisan, aku titip. Sebelum belajar ke sini, baca dulu modulnya ya. Apa, Kaulan mau bertanya? Enggak Oh, kepencet, kepencet. pengen nyoba-nyoba mencet. Oh, kok pikir Iya,
mau it's okay. mencet reaksi, malah mencet yang sebelahnya. It's okay, nggak apa-apa. Oke, punten dibaca dulu ya, apa namanya, modulnya. Jadi kalau misalkan ada yang mau ditanya-tanya, udah langsung ke note tuh apa aja, sip. Sama di pertemuan kedua itu tipis-tipis aku harusnya udah bisa masuk ke modul 2 tentang integral Riemann, ya ke situ. Itu tolong punten, aku titip kepo-kepoin dulu integral tentu sama integral yang di materi SMA yang tak tentu sama tentu, punten kepo-kepoin itu dulu karena si Riemann itu sebetulnya arahnya ke sana. Dia tuh integral tentu. Nah, ada kalkulus 2 bisa integral-integralan tuh situ kan di kalkulus 2. Sama itu kalau mau balik ke materi SMA boleh. Aku mempermudah aja ke materi SMA, tarik dulu ke sana. Kalau udah paham konsepnya, bisa masuk ke Riemann. Riemann gampang sebetulnya, cuman basicnya adalah si integral tentu tadi itu. Harus kuat dulu. Oke, bentar. Kita beda 2 tahun. Lah, Kak Aulia tahun berapa? 2000? Gen Z. Oh, 2000 berarti. Aku baru lihat integral di UT nggak ada sama sekali memori SMA. Ada integral. Tuh, berarti lebih muda. Udah. Jadi kita seumuran ya. Seumuran. Seumuran kita. Bentar, kayaknya SMK kah? Aku anak IPS, Kak, milenial. Bentar, IPS. Oh iya, IPS yang sama kayak IPA cuma matriks doang ya. Sisanya ngomonginnya keuangan semua itu matematikanya. Statistika, program linear. Iya Allah, anak-anak muda, anak muda. Aku, aku agak sensi tapi nggak apa-apa lah. Yeay, aku masih 19 depannya. Anak reformasi. Oke. Thank you teman-teman yang udah hadir malam ini. Aku kembalikan ke Kayu nih ya. Oke, sama satu lagi, punten, Mak, punten. Jika ada yang mau ditanyakan, jika ada yang mau didiskusikan, mangga di grup ya. Oke, ngerusuh di grup nggak apa-apa. Nuhun. Aku kembalikan ke Kayu nih. Iya, hatur nuhun kajian ya.